Oke, Kak Nana Syah belum kejawab. Kak Eka Sugianto, Kak, kalau pembayaran rehab kita telat apa kena denda? Enggak, Kak, enggak kena denda, Kak Eka. Jadi nanti misal nih cicilan tunggakannya rehabnya Kakak bulan ini nggak bayar bulan September. Nah, dia akan muncul lagi tagihannya di bulan Oktober. Dia tahu bulan Oktober itu muncul tagihannya September dan cicilan rehab yang bulan Oktober. Jadi 2 kali, Kak, cicilannya muncul. Kalau perubahan rujukan 1 kali bisanya sedangkan boleh tidak dibuka lagi 1 hari. Maksudnya gimana, Kak? Dapat Galenanggun. Oke, kita next. Kalau rehab itu, Kak ialah peserta yang pernah melakukan pembayaran kemudian menunggak. Nah itu baru bisa ikut rehab, Kak. Tapi kalau baru daftar mau ikut rehab nggak bisa, Kak. Jadi dia harus daftar, bayar, kemudian menunggak baru bisa muncul fitur untuk rehab. Tapi kalau baru daftar langsung mau rehab nggak bisa, Kak. Nggak kedengar suara Halo Munil. Mbak Evi, masih nggak kedengeran ya suaraku ya? Nggak ada. Oh nggak ada, tapi kok Nggak ada. bisa tahu sih aku ngomong? Oh nggak ada. Nggak kedengar Beneran, kamu tapi masih. teman-teman nggak dengeran loh. Tapi teman-teman yang lain denger. Ya. Nanti teman-teman yang lain denger tuh kayaknya. Kak, Kak Kilang Tarya yuk misal kartu HP dak diagik. Cukup menggunakan Waduh, KTP. cek satu. Ada suaranya kok. Tuh ada suaranya tuh. Kak, nih kalau mau bantuan pemerintah silakan ke Dinas Kesehatan ataupun Dinas Sosial ya, Kak. Kak, Bang Wus, saya sebagai staf komunikasi dan kesekretariatan, Kak. Kak Hes, Kak, kalau sebelumnya punya BPJS PBI, terus kerja pabrik, jadi punya ketentuan kerjaan, sekarang udah keluar dari kerja jadi BPJS PBI non aktif. Hmm, Kalau sudah keluar bekerja, otomatis jaminan kesehatan dari perusahaan tempat kerjanya sudah nonaktif, Kak. Resign. Kemudian eh, mau beralih ke mandiri ataupun ke pemerintah, mandiri bisa langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat, atau bisa menggunakan kontak ini. Kontak ini ada nomor pandangan, Kak. Bisa juga daftar. Mana ya? Hmm, oke. Hmm. Kalau bantuan pemerintah, silakan ke Dinas Kesehatan ataupun Dinas Sosial, Kak. Nggak bisa digabung, Kak Putri Aldiki, karena beda-beda pembayaran. Satunya bayar dari pemerintah, satunya dari bayar. Nggak bisa tergabung datanya di aplikasi Mobile JKN ataupun di aplikasi kami, Kak. Karena beda-beda pembayarannya, Kak. Kak Hajar nggak lagi cetak kartu ya, Kak. Sudah menggunakan KTP. Oke, Kak Putri. Kalau di Mobile JKN itu ada pilih fitur lupa password, Kak. Pada saat Kakak buka Mobile JKN, dia ada login, masuk, daftar ataupun lupa password, Kak. Kilan Noktari. Aku mau ketemu untuk konsultasi, boleh. Kak Wus, kalau untuk tanya informasi terkait program JKN, boleh telepon ke call center 165, Kak. Ada juga kanalnya Pandawa ini, Kak. 0811 8165 165. Atau di aplikasi mobile JKN juga ada fitur untuk tanya informasi, Kak. Atau juga kalau ini kanal layanan online, Kakak bisa langsung tatap muka ke kantor BPJS Kesehatan terdekat
BPJS Keliling, MPP, ataupun Viola, Kak. Itu bisa langsung ke petugas kami. Nah, Kak J, bisa Kak, Kakak ke Pandawa terlebih dahulu, Kak J, untuk rubah password. Mohon maaf, rubah password. Ke Pandawa kami, Kakak minta ubah nomor handphone sama ubah email. Jadi nanti pada saat Kakak login aplikasi mobile JKN-nya, itu dipilih password ataupun user yang terbaru. Sudah Kak Oktari, tadi sudah saya baca, kartu tidak perlu lagi dicetak Kak, cukup menggunakan KTP. Cek satu, masuk nggak Mbak Evi? Halo? Oh, Masya Allah, Masya Allah. Nil, Oh, ada. masuk nggak? Ada. Oh alah, gitu ya. Nah Nil, kita jawab Nil, mulai dari yang terakhir itu Iya, boleh. si Uma Azam ya? bukan si Kila Oktarin. Masih ada 100 lagi di bawah yang tanya, tapi nggak kebaca. Yang Oh, Kila, dari mana ya? Bentar. atau kamu baca yang di bawah? Aku dari atas. Boleh. Ya. Aku yang Kak, dari ya aku dulu ya. ya. Aku dulu ya. Uma Azam, Kak, KIS PBI adikku jadi nonaktif semenjak pindah ke kakakku. Cara aktifin lagi gimana, Kak? Jadi kalau mau ngaktifin KIS atau istilahnya itu PBI ya, itu bisa daftarin ke dinas sosial dengan bawa surat keterangan tidak mampu kakak ataupun KTP-nya dibawa. Nanti dari dinas sosial yang melihat kuota dari pemerintah kota atau pemerintah kabupaten untuk memungkinkan didaftarkan kembali ke PBI kayak gitu Kak. Tapi itu case-nya kalau dia satu kakak itu eh, nggak ada yang kelas 1 kelas 2 ya Kak. Jadi dia nanti bakal satu kakak yang dipindah kelasnya sama maksudnya. Gitu. Mm-mm. Gitu teman-teman. Kemudian ini ada pertanyaan dari Kak Anggi Anggra ini Kak, kalau mau ubah data pekerja gimana ya Kak? Oh iya. Soalnya mau turun kelas. Kalau mau ubah data pekerjaan bisa ke Pandawa Kak. Ini nomor Pandawanya 0811 8165 165 atau bisa lewat aplikasi mobile JKN atau ke call center. Banyak kanalnya Kak, dia tinggal dirubah data identitasnya Kak. Lanjut Nil. Oke, Deris, Kak, kalau daftar terus kuota sudah full, terus nggak bisa kontrol itu gimana, Kak? Nah, kalau daftar itu kan di kita itu ada dua, istilahnya itu ada dua jalur ya, bukan dua jalur sih, dua metode apa ya, dua yang penanggungnya. Ada penanggung dari PBI APBD, dari APBD, ada yang dari APBN. Nanti kalau misalnya di APBD-nya itu sudah full, nggak ada kuota lagi, nanti dialihin ke APBN. Nah, kalau APBN itu nanti ngeluarin dari Kemensosnya yang ngeluarin SK. DTKS ya, data apa namanya? Terpadu, data terpadu Terpadu. sosial. Iya, data terpusat data sosial itu. Nah, nanti dari situ yang baru nanti terdaftar di PBI. Gitu. Cuman itu tingkatnya sudah nasional ya Kak kalau yang di Kemensos. Nah, sekarang masih bantuannya dari Kementerian Sosial sama Kementerian Kesehatan. Oke, Kak. Betul. Dia setuju. Izin nanya Kak, anak saya lahir bulan Januari di bidan kok nggak dapat BPJS gratis Kak. Nah sama kok Aldia, kalau untuk bantuan pemerintah itu silakan ke dinas kesehatan ataupun dinas sosial Kak. Bisa atau tidaknya ke bantuan pemerintah tergantung dari dinas tersebut. Atau kalau anak kakak termasuk bayi lahir yang belum lewat dari 28 hari, bisa ke kantor BPJS Kesehatan Kak untuk pendaftarannya. Tapi kalau belum lewat dari 28 hari ya Kak. Tapi kalau sudah lewat silakan ke dinas kesehatan ataupun dinas sosial. Baik, lanjut. BPJS aktif ikut sama suami dibayar sama kantornya, tapi sebelumnya ada tunggakan itu nanti bisa dipakai atau harus bayar dulu. Kalau dari kita disarankan untuk dilakukan pembayaran terlebih dahulu Kak. Cuman kalau misalnya belum ada uangnya juga, nanti itu akan muncul kembali. Itu bisa didaftarkan, tapi akan muncul kembali ketika keluar dari tanggungan kantor suaminya gitu. Jadi kalau untuk mencegah itu tidak ditagih-tagih atau
ada tunggakan, sebaiknya dibayar. Tapi kalau Hmm, nggak juga ya tetap bisa diaktifin kok, Kak. Ini iya. Ocati, Kakak Ocati. Baik, selanjutnya Kak, iya, 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 iya. Kak, dulu saya punya BPJS satu kakak sama orang tua, dan nunggak sekarang udah satu kakak sama suami mau diaktifkan lagi. Silakan dilakukan perubahan terlebih dahulu ya Kak, perubahan data terlebih dahulu di Pandawa 0811 8165 165. Nanti tinggal pilih perubahan atau perbaikan data. Nanti dia akan didaftarkan atau dialihkan sesuai dengan data kartu keluarga Kak. Oke Kak, lanjut Kak Daniel. Oke. Oke, Mbak Evi. Ini aku sekaligus dua ya, karena kurang lebih mirip-mirip nih pertanyaan dari Kak Tika sama Kak Rita ya. Kak Tika nanya, saya mau aktifin lagi KIS, bisa nggak? Soalnya dimatiin karena kerja di PT, sekarang udah nggak kerja lagi. Terus yang kedua, kartu KIS di Kampung Sumsel, tapi mau dipakai di Jakarta, apakah bisa? Yang pertama, untuk ngaktifin lagi itu bisa dengan membawa surat keterangan tidak mampu, kakak KTP ke dinas sosial, nanti didaftarin dinas sosial. Apakah itu masuknya ke pemerintah, ditanggung oleh pemerintah kabupaten atau kota, atau ditanggung oleh Kemensos di pemerintah APBN ya. Hmm. Nanti dari kayak dinas sosial yang akan mengarahkannya, kurang lebih kayak gitulah ya. Nah, kemudian kartu KIS Kampung Sumsel tapi mau dipakai di Jakarta apakah bisa, Kak? Bisa, Kak, kalau untuk dipakai berobat. Tapi kalau misalnya fasilitas kesehatannya dipindahkan ke Jakarta, itu yang kembali lagi ke provinsinya, apakah bisa atau tidak. Cuman biasanya sih nggak bisa. Karena biasanya lingkungan APBD, kalau dia masih di apa tinggalnya di Sumsel itu bisa. Tapi kalau dia udah pindah di Jakarta, itu udah nggak ditanggung lagi biasanya kayak gitu. Karena kakaknya udah berubah. Karena ditanggung biasanya sama Provinsi Sumsel adalah masyarakat Provinsi Sumsel. Tapi kalau case-nya dia itu tinggal di Sumsel, kemudian mau dirujuk ke Jakarta, itu bisa, tetap bisa. Baik, lanjut Oke, Kak. Mbak Evi, lanjut. Kak Only Mage. Anak 2 tahun kenapa nggak bisa daftar mandiri Kak? Bisa Kak, bisa daftar mandiri Kak. Yang jadi masalahnya nggak ada batasan usia Kak. Mau anak baru lahir sampai lansia pun bisa daftar BPJS Kesehatan. Kemudian langsung dua ya Nil, kita jawab Nil. Ya, siap. Banyak soalnya nggak kejawab nih. Iya. Kalau di CKN ada gambar jam merahnya kenapa? Kemungkinan belum terverifikasi Kak, datanya belum lengkap. Gitu Kak Saira. Lanjut Nil. Oke, ini ada dari Kak Aris sama Unknown. Nah, Kak Aris nanya, Kak BPJS kami nggak aktif lagi, bisa diganti KIS nggak Kak? Kemudian, Kak, kalau mau mengaktifkan BPJS yang sudah tidak aktif, syaratnya apa? Ini kurang lebih mirip ya. Jadi kalau mau daftarin ke KIS itu bisa dengan bawa surat keterangan tidak mampu, kakak KTP ke dinas sosial. Kemudian kalau mau mengaktifkan yang tidak aktif BPJS itu ada dua, ada eh, apa namanya JKN JKN ya, yang BPJS Mandiri atau yang PBI. Kalau yang Mandiri itulah yang dibayar iurannya setiap bulan. Yang kelas 1 150.000 per orang per bulan, kelas 2 100.000 per orang per bulan, kelas 3 35.000 per orang per bulan. Kemudian syaratnya itu dengan membawa kakak sama fotokopi buku rekening tabungan. Buku rekening tabungannya itu bisa BNI, BTN, BCA, Mandiri, atau BRI. Kalau misalnya nggak mau ke kantor juga, itu bisa melalui Pandawa. Itu di layarnya Mbak Evi di 0811 8165 165. Itu chat WA aja. Kalau nggak bisa nggak mau WA, bisa telepon call center di 165. Atau kalau ngelihat mobil BPJS keliling, ada mobil BPJS, mobil EPV dengan logo BPJS Kesehatan, ada tulisan BPJS keliling, itu bisa disamperin. Itu juga bisa untuk mendaftarin atau urusan administrasi atau soal informasi. Atau kalau yang nggak mau mandiri, misalnya uangnya nggak apa kurang lebih nggak mampu terkait untuk bayar iuran JKN, itu bisa ke dinas sosial kayak yang pertanyaan Kak Aris tadi dengan Mm-mm. bawa fotokopi KK, surat keterangan tidak mampu dari RT atau RW atau lurah atau camat, jauh banget kalau camat ya lurah lah kayaknya, atau kades, nanti baru didaftarin ke dinas sosial terkait, gitu ya Kak. Lanjut Mbak Evi. Baik. Kak Kilan, yuk misal kartu HP dak dia terus kita sani jangan lupa bagaimana. Hah? Kak, nanti tinggal lupa Ih, ubah nomor handphone sama alamat email aja.
Rubahnya bisa pakai WA Kak di sini 0811 8165 165. Nanti kalau sudah rubah eh, nomor handphone sama alamat email, kakak tinggal login aplikasi Mobile CRM, kemudian pilih lupa password. Nanti kode verifikasinya dikirimkan ke alamat email ataupun nomor handphone. Gitu Kak Kila Nosarin.